Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anakku. Salam calon pengusaha sukses. Di sini pada hari ini, sebelum kita mulai pelajaran, mari kita buka dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Anak-anakku, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas salah satu tanaman konsumsi, yaitu budidaya tanaman jagung. Di mana tanaman jagung ini, walaupun ini tidak menjadi banyak, pernah menjadikan makanan pokok bangsa Indonesia, yaitu dalam bentuk ampok. Nah, untuk pertemuan kali ini, tujuan pembelajarannya adalah siswa dapat mengetahui syarat pertumbuhan tanaman jagung. Nah, di sini kalau kita lihat, ini biasanya dipelajari di pelajaran biologi, ada klasifikasi tanaman jagung. Biasanya dibahas di bab 2 semester ganjil. Nah, tanaman jagung itu berasal dari kingdom plantae, tumbuhan. Kingdom plantae itu berarti dia punya klorofil, bersel banyak, tidak bisa berpindah tempat. Subkingdomnya Tracheophyta, tumbuhan berpembuluh, tumbuhan yang punya jaringan pengangkut xilem dan floem. Superdivisinya Spermatophyta, tumbuhan yang menghasilkan biji. Divisinya Magnoliophyta, tumbuhan yang berbunga. Kita lihat jagung juga berbunga. Kelas Iliosipda, bermonokotil, berkeping satu. Biasanya tanaman yang berkeping satu itu akarnya serabut, batangnya berluas-luas, lalu daunnya, tulang daunnya, kalau kamu perhatikan tanaman jagung itu sejajar. Subkelasnya Commelinidae, ordonya Poales, famili Poaceae, genusnya Gia, spesiesnya Gia mais. Maaf, Gia mais nama Latin, nama internasional tanaman jagung. Kalau orang Indonesia mengatakan ini jagung, orang Filipina mais, orang Cina yususu atau yumiku, orang Inggris corn. Nah, para ilmuwan sepakat biar itu lebih banyak dikenal oleh banyak orang, maka tanaman jagung itu ada nama internasional yang semua orang tahu, yaitu Gia mais. Nah, di sini apa manfaat tanaman jagung? Manfaat tanaman jagung, batang dan daunnya bisa digunakan untuk makanan ternak. Lalu, batang dan daun yang sudah tua setelah panen dapat dijadikan sebagai pupuk. Batang jagung itu bisa dimanfaatkan untuk bahannya kertas. Kalau sekarang mungkin kertas mulai berkurang penggunaannya karena ujian sudah online. Tugas-tugas sudah dikerjakan secara online, tidak perlu kertas lagi. Nah, buah jagung bisa dijadikan makanan. Ini makanan pokok ampok. Ini makanan kuliner dari jagung. Begedel, jagung bakar. Itu manfaat jagung. Yang akhirnya banyak orang membutuhkan jagung. Nah, kita nanti akan membahas tentang tanaman jagung. Yang kita kaji adalah syarat pertumbuhannya. Yang kedua, teknik bercocok tanam. Yang ketiga adalah peluang usaha budidaya jagung. Nah, nanti untuk syarat pertumbuhan tanaman jagung, kita membutuhkan iklimnya bagaimana yang dibutuhkan agar jagung bisa tumbuh dengan baik. Media tanahnya apa sehingga jagung bisa bertumbuh dengan baik. Lalu pada ketinggian tempat berapa di atas permukaan laut tanaman jagung
bisa tumbuh dengan baik. Nah, di sini kalau kita bicara iklim, itu sangat dipengaruhi oleh letak geografis. Berapa derajat lintang utara, berapa derajat lintang selatan. Perbedaan letak geografis menyebabkan perbedaan iklim. Ada iklim tropis, subtropis, sedang, dan iklim dingin. Dan iklim nanti juga akan menyebabkan perbedaan curah hujan, lama penyinaran dan intensitas cahaya matahari. Karena misalnya kalau di sini, maka kadang-kadang dalam satu hari sedikit menerima cahaya matahari. Karena matahari ada di atas garis katulis. Lalu perbedaan iklim juga menyebabkan perbedaan suhu. Iklim tropis suhunya lebih panas daripada iklim subtropis. Iklim subtropis suhunya lebih panas daripada iklim sedang. Iklim sedang suhunya lebih panas daripada iklim dingin. Nah, posisi geografis yang cocok untuk tanaman jagung. Tanaman jagung tumbuh subur itu di daerah tropis dan subtropis. Itu 0 sampai 5 lintang utara dan 0 sampai 40 derajat lintang selatan. Nah, di sini Indonesia terletak di mana? Indonesia itu terletak di antara 6 derajat lintang utara, 11 derajat lintang selatan. Berarti melalui 0 derajat. Itu berarti Indonesia terletak di daerah tropis yang cukup mendapatkan sinar matahari. Cocok untuk ditanami tanaman jagung. Karena Indonesia dilalui garis khatulistiwa, mendapat cukup sinar matahari, maka tingkat keanekaragaman makhluk hidupnya tinggi. Bahkan kalau diukur, Indonesia itu kesuburannya, tingkat keanekaragaman makhluk hidupnya nomor 2 setelah Brasil. Brasil ada di benua Amerika. Ini kita harus bersyukur karena Indonesia itu dapat dikatakan surganya dunia. Saking suburnya, Kos Plus grup musik mengatakan Indonesia adalah tanah surga, tongkat kayu ditanam jadi tanaman. Kalau panas tidak terlalu panas, kalau dingin tidak terlalu dingin. Nah, selanjutnya, bagaimana kebutuhan jagung terhadap tanaman air? Curah hujan yang diperlukan di Indonesia itu 85. Curah hujan yang diperlukan tanaman jagung itu 200 mm per bulan. Nah, pada masa pembungaan, berbunga dan pengisian biji, tanaman jagung itu perlu banyak air. Nah, bagaimana kebutuhan jagung terhadap cahaya matahari? Kalau tanaman jagung itu kekurangan cahaya matahari, akan mengakibatkan apa? Terhambat pertumbuhannya. Bijinya kurang baik, tidak dapat membentuk buah. Sehingga tanaman jagung yang diberi naungan, maka dia tidak akan bisa tumbuh dengan subur. Sehingga tidak boleh diberi naungan. Nah, bagaimana suhu yang cocok untuk tanaman jagung? Suhu yang cocok itu 24 sampai 34 derajat Celcius. Rata-rata suhu di Indonesia. Suhu yang cocok untuk pertumbuhan 23 sampai 27 derajat Celcius. Suhu sangat dipengaruhi oleh cahaya matahari. Nah, musim apa yang cocok untuk menanam jagung? Musim kemarau cocok untuk tanaman jagung karena berpengaruh terhadap pemasangan biji dan pengeringannya. Ini pada masa panen.
Nah, media tanam yang cocok untuk tanaman jagung. Tanaman jagung itu memerlukan tanah yang gembur, subur, dan kaya humus. pH tanah itu apa? Derajat asam dan basa. Asam itu 0 sampai 7, basa 7 sampai 14. pH tanah yang baik untuk tanaman jagung 5,6 sampai 7,5. Ini yang keterbatasan. Untuk melihat pH tanah bisa pakai kertas lakmus. Bisa juga kita menggunakan alat pH meter, tapi harganya 300 meter. Saya kurang jarang mungkin petani memperhatikan pH tanah. Kalau Anda ingin menurunkan keasaman tanah, maka bisa tanah itu diberi pupuk organik, diberi pupuk kompos, atau diberi sulfur dan urea. Untuk meningkatkan pH tanah bisa menggunakan zat kapur. Tanaman jagung memerlukan tanah yang aerasi. Aerasi itu adalah pori-pori udara, pertukaran udaranya baik, dan memerlukan tanah yang mengandung banyak air. Media tanaman jagung yang cocok itu kemiringannya kurang dari 8%. Karena kalau lebih dari 8% maka akan mengakibatkan erosi tanah. Kurang dari 8%. Nah, tanaman jagung itu baik ditanam pada ketinggian berapa? Jagung dapat ditanam di Indonesia dari dataran rendah sampai di daerah pegunungan yang memiliki ketinggian 1000 sampai 1800 meter di atas permukaan laut. Sehingga kalau pantai itu biasanya ketinggiannya rendah. Mungkin ini aja yang saya sampaikan. Ingat, sak bejo-bejone wong kang lali, isik bejo wong kang eling lan waspada. Mari kita tutup pertemuan kali ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.